Seorang remaja putri berusia 15 tahun tinggal di sebuah desa bersama ayah dan ibunya. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil yang merupakan buatan dari ayahnya. Mereka sebenarnya sudah tinggal di sini selama 25 tahun. Tetapi si anak ini baru lahir setelah 10 tahun pernikahan. Sebagai anak satu-satunya, tentu saja anak ini diperlakukan sangat spesial oleh orang tuanya. Seolah dia diperlakukan seperti seorang tuan putri dan ia tidak pernah diberikan tanggung jawab yang berat. Ya, menyapu, kemudian mencuci piring, mencuci baju, semuanya dilakukan oleh ibunya. Dan bahkan untuk mencari makan, untuk mengisi permainan-permainan, itu semua dibantu oleh ayahnya. Nah, si ayah sebenarnya agak sedikit kebingungan. Beranjak 16 tahun, si anak ini mulai sering marah-marah yang tidak jelas, mengamuk yang tidak jelas. Kemudian karena saking bingungnya, kadang-kadang ia nggak bisa ngontrol kemarahan dan bapak ibunya sudah mulai kewalahan untuk mengatasinya. Ia pun kemudian diajak kepada seorang pertapa di tengah gunung dan bertanya, kenapa anak saya mengalami ngamuk? Apakah mungkin ada setan yang masuk atau mungkin ada hal-hal yang kurang? Maka dia pun kemudian diupacarai, diberikan suatu ritual seperti itu, dan akhirnya apa yang terjadi? Anak ini membaik sebentar, tetapi tidak lewat 2 minggu terjadi lagi. Demikian seterusnya sampai ia pun berusia menjelang 20 tahun, dia masih mengalami hal semacam ini. Suatu ketika datanglah seorang pemuda yang sangat tampan datang ke gubuk itu. Dia melihat anak remaja yang mulai beranjak dewasa ini sangat menarik. Dia seketika jatuh cinta pada wanita ini dan kemudian ia mendekatinya dengan perasaan cinta dan kasih sayangnya. Seminggu berselang, si pemuda itu terus mengamati si perempuan dan kemudian mereka mulai dekat. Dan apa yang terjadi? Ternyata si wanita juga merespon rasa cintanya sang pemuda. Nah, sejak ia berkenalan dengan pemuda itu, orang tuanya mulai sedikit bertanya, kenapa anak saya berubah? Kenapa ia sekarang menjadi lebih tenang? Kenapa ia sekarang menjadi lebih mudah untuk diajak berkomunikasi? Kenapa ia tidak seperti dulu marah-marah? Apa yang diberikan oleh pemuda itu? Apakah dia memakai jimat? Atau apa yang diberikan pada anak saya? Sehingga kok bisa anak saya menjadi lebih tenang? Ya, dengan sedikit khawatir, kemudian ayah ini pun pergi lagi kepada pertapa dan bertanya, "Guru, kenapa anak saya setelah dekati pemuda itu kok dia merasa lebih tenang?" Nah, dengan mudah pertapa itu menjawab, "Tahukah kamu, anakku," ya jadi dia dipanggil anakku ya, oleh si pertapa, "sebenarnya anakmu membutuhkan itu dari dulu. Bukankah anakmu selama itu rewel minta ini minta itu, tapi tidak pernah berkecukupan. Kalau dia minta sesuatu dia harus dipenuhi segera, tapi itu tidak pernah akan membahagiakannya dia. Paling dia senang sesaat, lalu kemudian dia akan minta lagi." "Ya, benar guru," kata bapak itu. Nah, lalu kemudian si pertapa melanjutkan bahwa sebenarnya yang anakmu butuhkan adalah kasih sayang. Ya, pemuda itu dengan tulus, dengan berani ia menyatakan bahwa dia sangat menyayangi putrimu. Maka dari itu dia akan merasakan ketenangan. Setiap anak membutuhkan kasih sayang. Hanya karena kamu sayang pada dia dengan dasar takut bukan berarti kamu punya kasih sayang loh. Nah, kotak cinta anakmu sudah lama kering. Karena apa? Kamu dipenuhi oleh rasa takut dan khawatir, sehingga kasih sayang yang kamu berikan ke anakmu tidak pernah sampai. Nah, sang ayah pun mulai mengerti dan kemudian mengizinkan anaknya bersama pemuda itu. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa mungkin kita yang punya anak, kita sangat menyayangi anak kita. Namun ketika kita mulai memiliki banyak rasa takut di dalam, ketika kita tidak mencintai diri kita, tidak merasakan bahagia sebagai orang tua, maka kadang kita menjadi mentransfer rasa takut dan rasa cemas kita ini kepada anak-anak, sehingga walaupun kita merasa menyayangi anak, tapi anak-anak tidak pernah merasakan kasih sayang kita. Dan ini membuat kotak cinta anak kita menjadi kering, sehingga ia seperti seolah-olah meminta ini minta itu, tidak pernah merasakan kebahagiaan. Ya, semoga kita bisa belajar dari cerita ini. Sampai jumpa di storytelling minggu depan.